Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Baik Bapak Ibu pemirsa TV Ainul Yakin, pada pagi hari ini kami berada di Yayasan Indonesian Special Children Ainul Yakin, yaitu di Pondok Pesantren Ainul Yakin Putri Bantul. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Abi ingin ngobrol-ngobrol seputar ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ada pertanyaan dari banyak sahabat-sahabat semuanya kepada Abi Guru, yaitu terkait dengan Ainul Yakin, perubahan Ainul Yakin di dalam pola kepengasuhan, yaitu yang pertama fokus ke pengasuhan. Dulu dari awal-awal Ainul Yakin senantiasa mendengungkan, menyampaikan bahwa Ainul Yakin itu intens ke anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, akhir-akhir ini Ainul Yakin banyak menyuarakan tentang ODGJ. Nah, ini perlu Abi sampaikan kepada para pemirsa TV Ainul Yakin terkait dengan pertanyaan ini, ya. Kenapa dulu yang fokusnya ke ABK sekarang menjadi ODGJ? Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa apa sih bedanya ABK dan ODGJ. Nah, ini kadang-kadang kan kalau kita tidak tahu itu, Ainul Yakin sekarang sudah beda, pindah haluan, tidak lagi ABK, yaitu ke ODGJ. Nah, ini nanti akan membuat persepsi kita itu salah, cara pandang kita itu salah. Maka panjenengan tuh kudu ngerti dulu apa itu ABK, apa itu ODGJ. Nah, ABK itu singkatan dari anak berkebutuhan khusus, kalau ODGJ itu singkatan dari orang dengan gangguan jiwa. Bedanya di mana? Ya, bedanya di mana? Saya rasa tidak ada bedanya. Ya, secara umum tidak ada bedanya. Secara umum tidak ada bedanya. ABK dan ODGJ ini adalah sama-sama mereka yang memiliki kekurangan, memiliki permasalahan kognitif dan afektif. Jadi ODGJ ini adalah mereka-mereka yang memiliki, ABK dan ODGJ ini adalah mereka yang memiliki permasalahan di cara berpikir dan afektifnya, di sosial emosinya. Itu saja, ya, nggak ada bedanya. Kalau ABK itu dimulai dari kecil, sejak bayi, itu sudah bisa nampak keABK-annya. Kalau ODGJ itu mulainya itu karena satu insiden. Dimulainya karena sebuah insiden, satu peristiwa, satu kejadian. Ya, bisa karena kecelakaan, bisa karena traumatik, bisa karena satu kejadian psikis. Nah, ini mulainya itu dari situ. Ya. Bisa juga karena
satu penyakit yang dideritanya. Itu ODGJ. Jadi awalnya itu tampak pinter, biasa aja begitu. Tapi lama setelah besar, biasanya usia SMP ya, menjelang usia SMP begitu, ini nampaklah keanehan-keanehan pada diri mereka. Ya, sering menarik diri, ya tidak mau bersosialisasi, keras dengan pendiriannya, tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengurus dirinya. Terus kemudian mereka asik dengan dirinya. Ini sudah akan, sebetulnya kalau para pemirsa itu memahami ya, keanehan-keanehan yang ada pada lingkungannya itu akan bisa nampak, oh ini dia sedang mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar nalar umum, misalnya sudah mulai tidak mau mandi, tidak mau bergaul, mulai pola makan yang aneh, mulai dari sulit makan, mulai dari banyak makan, ya. Terus kemudian mulai mencercau itu berbicara yang aneh-aneh tentang sebuah gagasan atau pandangan yang tidak realistis, atau bahkan dia seolah-olah melihat sesuatu atau mendengar, dan pada akhirnya dia akan berbicara dengan dirinya sendiri. Nah sudah, kalau sudah seperti itu dia lost control, emosinya lost control, ya wes, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah kena jiwanya. Nah, maka Bapak Ibu pemirsa TV Ainul Yakin, pahamilah setiap sesuatu yang tidak sesuai, maka itu merupakan keanehan-keanehan yang perlu dan patut kita waspadai, baik pada diri kita sendiri maupun di keluarga maupun siapapun itu. Ya, kalau ada perilaku-perilaku yang tidak wajar, sikap-sikap yang tidak wajar, jangan-jangan dia sedang mengalami satu permasalahan kejiwaan. Loh, ini bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, kembali lagi ke ABK dan ODGJ tadi. Kalau ABK dan ODGJ ini kan tingkatannya jelas beda-beda ya. Ada ringan, sedang, berat. Ada ringan, sedang, dan berat. Sebetulnya sama juga. Ya sama lah. Ya. Kalau sebetulnya perbedaannya itu sangat tipis banget ya. Podo-podo henge lah kalau bahasa Abi Guru ya. Sama-sama hengnya gitu loh. Cuman perbedaannya dimulai dari startnya saja. Kalau ABK itu startnya dari kecil, kalau ODGJ itu startnya itu sudah rata-rata usia remaja. Nah, ya. Dan sebetulnya ODGJ ini juga sudah bisa loh, kalau sudah bisa diamati dari kecil. Jadi orang-orang yang introvert, orang-orang yang suka menutup diri, minderan. Nah, dari kecil itu dia sudah minderan, menutup diri, susah bergaul, mutungan. Nah, ini sebetulnya ada kecenderungan mereka ketika nanti waktu usia remaja, dewasa, ketika memiliki satu permasalahan, dia cenderung sering akan kena psikisnya, terserang psikisnya. Loh, kalau kita sebetulnya memahami, jadi ya bisa loh kita pahami sejak kecil. Loh, anakku kok menutup diri, anakku kok egonya tinggi, ya, nggak bisa bergaul loh, nggak bisa bergaul, ya, curiganan. Loh, ini kemungkinan ketika dia remaja, dewasa, dia akan banyak memiliki permasalahan psikis yang bisa menjadikan dia nanti terganggu jiwanya. Hati-hati loh ya, ini tips loh ya. Tips ini dari Abi Guru. Tips. Nah, kalau ABK itu sejak lahir. Ya ABK itu sejak lahir. Kekurangannya itu sejak lahir. Bisa kekurangan secara intelijensi,
ya, secara perilaku, emosi perilaku maupun fisiknya. Nah, kalau ODGJ tidak ada kena fisik, tidak kena fisiknya. Nah, cuman itu mungkin kalau ABK itu ada fisiknya. Fisik itu ketunaan fisik. Kalau ODGJ itu lebih kepada ketunaan secara intelijensi dan ketunaan secara perilaku. Jadi cara berpikir. Lebih kalau ODGJ itu lebih ke cara berpikirnya yang tidak logis, pada perilakunya yang menyimpang, antara idealita dan realita itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan perilakunya itu tidak nyambung. Itulah ODGJ. ABK bagaimana? Yo podo wae. Ya, waduh. Ya rata-rata kan ABK seperti itu. Tapi sekali lagi, semua itu ada kadarnya, ada ringan, sedang, berat. Ya, ringan, sedang, berat. Jadi nggak bisa dipukul rata. ABK pun yang ringan juga nggak ada masalah. ODGJ yang ringan pun tidak nampak kalau dia ODGJ. Jadi, nah, biasanya kalau yang berat ini yang sangat kelihatan, ya, sangat kelihatan. Bapak Ibu pemirsa TV Ainul Yakin, kemudian bagaimana kita menyikapi ODGJ, menyikapi orang-orang dengan gangguan jiwa ini? Ya biasa aja, nggak usah ekstrim banget begitu loh ya. Ya biasa saja lah. Ya, ketika kita di lingkungan kita mendapatkan orang dengan gangguan jiwa, ya kita manusiakan dia. Kita manusiakan dia. Sebagaimana kita yang lainnya. Karena terapi sosial ini sangat membantu loh ya. Terapi sosial ini sangat membantu. Maka lingkungan keluarga itu kalau mau mengerti, mencoba mengerti dia, memberikan motivasi kepada dia, intinya kan ODGJ itu dimengerti dan dikasih motivasi, disiapkan lingkungannya, udah gitu aja. Penyembuhan ODGJ itu gampang kok saja nih. Kita untuk mau mengerti dia dan memberikan motivasi, tidak membiarkan dia asik dengan dirinya. Biasanya kan kita tuh takut sama dia, akhirnya apa? Membiarkan dia larut dalam pikirannya, membiarkan dia larut dalam kengawurannya. Nah, ini yang parahnya itu kan di situ. Kalau ada problem ya segera konsultasikan kepada psikolog dan psikiater. Selesai. Ya. Kalau itu sederhana saja. Jadi kalau kita melihat ODGJ ya manusiakanlah mereka. Jangan kita anggap mereka orang yang aneh. Jangan, ya sudahlah kita manusiakan mereka. Mereka kita kasih porsi pekerjaan supaya bisa beraktivitas. Jangan sampai ketika kita punya ODGJ kita nggak dikasih, mereka tidak dikasih pekerjaan, ayo mumet, ya tambah. Ya memang aneh, mereka tidak bisa disorientasi, ya mereka memang tidak bisa fokus, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, tetapi harus tetap dikasih pekerjaan, Nah, baik. Mari melalui Yayasan Indonesian Special Children Ainul Yakin ini kita mengajaklah bareng-bareng, ayo kita mari bareng-bareng dengan Ainul Yakin kita membangun satu komunitas, membangun satu kelompok. Kalau kami menyebutnya, mari kita bersama-sama membangun perkampungan untuk anak berkebutuhan khusus dan ODGJ. Gerakan nasional membangun perkampungan untuk anak berkebutuhan khusus dan ODGJ. Sering ini Abi sampaikan, mengapa kok kita harus membangun perkampungan? Karena anak-anak berkebutuhan khusus dan ODGJ ini sampai tua pun mereka akan tetap ketergantungan dengan orang-orang terdekatnya dan lingkungannya. Jadi mereka itu kalau disuruh dipaksa untuk mengerti lingkungan tidak bisa. Maka lingkunganlah yang harus mengerti dia. Maka kalau lingkungan harus mengerti dia, mereka, berarti lingkungan ini kan harus diciptakan. Baik dari cara belajarnya, terapinya, bekerjanya, semuanya. Nah, karena lingkungan yang harus diciptakan inilah Abi menyebutnya sebagai perkampungan. Tata kelola disesuaikan dengan mereka. Inilah yang kami sebut sebagai perkampungan ABK dan ODGJ. Ayo, silahkan bagi sahabatku semuanya, pemirsa TV Ainul Yakin,
ceritakan kepada siapapun bahwa Ainul Yakin ini, Yayasan Indonesian Special Children Ainul Yakin ini, bersama dengan Abi Guru Ismail Matin, ada Pak Mansur, ada Ustadz Muslihin, ada Ustadz Hari, ada Bunda Somiatun, ada Pak Broto, ada banyak sekali ya pengurus-pengurus Yayasan Ainul Yakin dan para ustadz di Ainul Yakin ini yang bersemangat untuk membangun perkampungan-perkampungan ini. Harapan kami di seluruh Indonesia, di setiap kabupaten, kecamatan itu nanti ada perkampungan ABK dan ODGJ. Terima kasih, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.